Apakah kamu pernah bertanya-tanya bagaimana jika hewan bisa berbicara? Ya, seperti manusia, mengungkapkan pikiran dan perasaannya, bahkan meminta hak-haknya. Mungkin hal ini terdengar mustahil. Namun, siapa tahu, mungkin suatu hari nanti hal ini dapat menjadi kenyataan. Pertanyaan ini terlintas di kepala banyak orang, termasuk para ahli. Albert Einstein bahkan pernah berkata, "Jika seekor hewan dapat berbicara, aku akan menjadi vegetarian." Pernyataan ini menunjukkan bahwa kemampuan hewan untuk berbicara dapat mengubah cara pandang kita. Jika hewan dapat berbicara, seberapa besar dampaknya terhadap kehidupan kita? Mari kita bahas bersama. Pada episode What If kali ini, kita akan membahas mengenai apa yang akan terjadi jika hewan dapat berbicara. Pastinya, jika hewan dapat berbicara, maka dunia kita akan berubah secara dramatis. Perubahan pertama tentu saja adalah para ahli dan penguasa dunia harus membuat undang-undang baru. Secara umum, saat ini, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang ketenaga kerjaan mengatur tentang pekerja dan hak pekerja. Selain itu ada juga peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang hak asasi manusia. Namun, jika hewan dapat berbicara, maka peraturan perundang-undangan tersebut harus direvisi. Pasalnya, hewan pun berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasi mereka. Saat ini, banyak hewan yang menjadi korban eksploitasi manusia. Di berbagai belahan dunia, banyak hewan-hewan yang bekerja sebagai buruh, misalnya. Di bidang industri makanan, ada banyak hewan yang dibudidayakan dan diperkosa untuk menghasilkan keturunannya, agar dapat diolah menjadi makanan. Di bidang hiburan, hewan-hewan liar ditangkap dan dilatih untuk tampil di sirkus. Di bidang riset medis, hewan-hewan dipenjara dan dieksplorasi hingga tewas. Perubahan besar lainnya, jika hewan dapat berbicara, maka industri makanan akan terguncang. Saat ini, peternakan massal merupakan industri makanan terbesar di dunia. Jutaan ekor sapi, kambing, domba, ayam, bebek, dan ikan dibudidayakan dan dipelihara dalam ruang sempit, kotor dan penuh dengan bangkai, untuk kemudian diproses dan diedarkan ke seluruh penjuru dunia. Manusia telah memilih daging hewani sebagai menu makannya, karena memiliki landasan moral yang kuat. Pandangan ini menganggap bahwa manusia sebagai makhluk yang berkuasa atas bumi dan segala isinya. Landasan moral ini menyebabkan hewan-hewan dijadikan sebagai objek yang dapat diperkosa dan dibunuh semata untuk memuaskan keinginan manusia. Namun, jika hewan dapat berbicara, maka landasan moral tersebut akan runtuh. Hewan-hewan yang dibudidayakan di peternakan massal selama ini tidak berdaya. Mereka tidak dapat melawan atau melarikan diri dari nasib buruk yang menanti mereka. Namun, jika hewan dapat berbicara, maka peternakan massal akan terhenti. Hewan-hewan di peternakan massal akan menuntut hak hidup bebas. Kebebasan ini meliputi kebebasan untuk bergerak, mencari makan, dan bereproduksi secara alami. Selain itu, mereka juga menuntut hak atas lingkungan yang sehat, hak untuk tidak disakiti, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak. Permintaan hak hidup bebas, hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak untuk tidak disakiti, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak sesuai dengan azas keadilan. Manusia tidak dapat lagi membenarkan eksploitasi hewan demi memuaskan keinginannya. Selain peternakan massal, industri hiburan juga akan terguncang. Selama ini banyak satwa liar yang ditangkap dan dilatih agar dapat menghibur manusia. Gajah, singa, anjing, dan burung unta adalah beberapa contoh hewan yang dieksploitasi di industri hiburan. Ketika hewan dapat berbicara, maka mereka akan menuntut hak hidup bebas. Satwa liar tidak akan lagi dapat ditangkap dan ditawan demi kepentingan manusia. Tarian gajah, atraksi anjing, dan pertunjukan burung hantu akan menjadi kenangan pahit bagi generasi mendatang. Perlu diketahui bahwa eksploitasi hewan di industri hiburan mengakibatkan penderitaan fisik dan psikologis. Hewan-hewan liar menderita. Mereka kehilangan kebebasan dan jati diri mereka. Eksperimen laboratorium juga akan terguncang jika hewan dapat berbicara. Selama ini, tikus, monyet, dan anjing telah lama menjadi model percobaan. Hewan-hewan ini dipenjara, dibiarkan, dan dikurung. Jika hewan dapat berbicara, maka hewan-hewan tersebut akan menuntut hak hidup bebas.
Eksperimen dan penelitian medis pada hewan hidup tidak akan lagi dapat dibenarkan. Penelitian medis pada hewan telah menimbulkan banyak kontroversi. Di satu sisi, penelitian tersebut dapat memberikan manfaat bagi kesehatan manusia. Di sisi lain, penelitian tersebut menyebabkan penderitaan bagi hewan. Banyak organisasi hak asasi hewan yang menentang keras eksploitasi hewan. Organisasi tersebut menuntut penghentian eksploitasi hewan di laboratorium. Menurut mereka, hewan juga berhak atas hak hidup bebas, hak atas lingkungan hidup, hak untuk tidak disakiti dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak. Jika hewan dapat berbicara, maka tuntutan organisasi hak asasi hewan tersebut akan bergema lebih lantang. Eksploitasi hewan di laboratorium akan semakin tidak beralasan. Di luar tuntutan hak hidup bebas, hak atas lingkungan hidup, hak untuk tidak disakiti, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak, hewan-hewan juga menuntut hak untuk diakui sebagai subjek hukum. Dengan hak tersebut, hewan-hewan dapat menggugat manusia jika melanggar hak asasi mereka. Melalui tuntutan ini, hewan-hewan menegaskan bahwa mereka bukanlah benda atau objek yang dapat diperlakukan semena-mena. Mereka adalah makhluk yang bermartabat dan berharga. Perubahan besar lainnya, jika hewan dapat berbicara, maka manusia harus mempertimbangkan kembali pandangan etika dan moralnya. Manusia harus menyadari bahwa hewan bukan hanya objek yang dapat diperkosa dan dieksploitasi. Pandangan etika dan moral baru ini akan memicu perubahan pola makan. Manusia harus berpikir ulang untuk tetap mengonsumsi daging hewan. Daging yang dihasilkan dari eksploitasi hewan di peternakan massal tidak lagi dapat dibenarkan. Pola makan ala Barat, ala Asia, ala Thailand, ala India, ala Korea, ala Jepang, dan pola makan lainnya yang mengandung daging hewan harus direvisi. Pola makan tersebut harus bebas dari unsur eksploitasi hewan. Diharapkan, dengan pola makan tersebut, eksploitasi hewan di peternakan massal, di industri hiburan dan di berbagai bidang lainnya dapat ditekan. Perubahan besar lainnya, jika hewan dapat berbicara, maka buku-buku teks dan mata pelajaran di sekolah-sekolah harus direvisi. Pemahaman manusia terhadap alam semesta dan jagat raya harus direvisi. Pemahaman ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa hormat dan keadilan terhadap sesama makhluk hidup. Jika hewan dapat berbicara, maka mereka pun berhak untuk didengarkan. Melalui buku teks dan mata pelajaran di sekolah, diharapkan generasi penerus dapat memahami dan menghargai hak asasi hewan. Perubahan besar lainnya, jika hewan dapat berbicara, maka film dan dokumenter tentang satwa liar harus direvisi. Film dan dokumenter tersebut harus mengangkat tema kesejahteraan hewan dan hak asasi hewan. Film dan dokumenter tersebut diharapkan dapat menumbuhkan rasa hormat dan keadilan terhadap satwa liar. Perubahan besar lainnya, jika hewan dapat berbicara, maka lembaga konservasi satwa liar harus merevisi program konservasinya. Program konservasi satwa liar harus difokuskan pada pemulihan habitat dan peningkatan status hukum satwa liar. Program konservasi satwa liar diharapkan dapat membantu satwa liar mendapatkan hak hidup bebas, hak atas lingkungan hidup, hak untuk tidak disakiti, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak. Jika hewan dapat berbicara, maka manusia harus siap menghadapi berbagai tuntutan dan permintaan. Manusia harus siap menerima masukan dan usulan dari hewan. Manusia harus siap mendengarkan keluh kesah dan aspirasi hewan. Perubahan besar lainnya, jika hewan dapat berbicara, maka manusia harus menyiapkan Dewan Perwakilan Hewan. Dewan tersebut dapat membantu hewan-hewan berkomunikasi dengan manusia. Melalui dewan tersebut, hewan-hewan dapat menyampaikan aspirasi, keluh kesah dan tuntutannya kepada manusia. Perubahan besar lainnya, jika hewan dapat berbicara, maka manusia harus menyiapkan Badan Perwakilan Hewan. Melalui badan tersebut, hewan-hewan dapat mengajukan gugatan terhadap manusia yang telah melanggar hak asasi mereka. Perubahan besar lainnya, jika hewan dapat berbicara, maka manusia harus menyiapkan pengadilan khusus untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi hewan. Di pengadilan tersebut, hewan-hewan dapat menjadi pihak penggugat dan manusia menjadi pihak tergugat. Perubahan besar lainnya, jika hewan dapat berbicara, maka manusia harus menyiapkan penjara khusus untuk pelaku-pelaku kejahatan terhadap hewan. Dengan demikian, hewan-hewan dapat terlindungi dari ancaman dan kekerasan oleh manusia. Perubahan besar lainnya, jika hewan dapat berbicara,
maka manusia harus menyiapkan sistem keamanan khusus untuk melindungi hewan-hewan dari kekerasan dan ancaman manusia. Sistem keamanan tersebut dapat membantu hewan-hewan mendapatkan hak hidup bebas, hak atas lingkungan hidup, hak untuk tidak disakiti dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak. Meskipun perubahan-perubahan besar tersebut perlu dipersiapkan, namun saat ini kita pun sudah dapat melakukan perubahan kecil. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui kesadaran diri. Perubahan tersebut dapat dimulai dengan tidak mengonsumsi hasil eksploitasi hewan. Perubahan tersebut dapat dilanjutkan dengan tidak mendukung atau menghadiri pertunjukan yang mengeksploitasi hewan. Dengan demikian, kita dapat membantu mewujudkan dunia di mana hewan-hewan dapat hidup dengan layak. Demikian penjelasan mengenai 10 perubahan besar lainnya jika hewan dapat berbicara.